Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Terutama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di kelas pada saat ini. Yang terhormat kepada Ibu dosen Desiani Umar SEMSI, dan yang terhormat kepada teman-teman yang ada di kelas MSC. Baiklah, kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan. Pertama, sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Perusahaan adalah suatu organisasi dengan sumber dasar seperti bahan baku dan tenaga kerja, kemudian digabung dan diproses untuk menyediakan barang dan jasa untuk pelanggan. Sedangkan akuntansi memberi informasi yang untuk digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. 2. Jenis-jenis usaha. 1. Usaha jasa, itu menyediakan jasa untuk pelanggan, seperti menyediakan jasa tempat tinggal, perhotelan, jasa menitipkan uang, bank, dan lain sebagainya. Yang kedua, usaha dagang, itu menjual produk yang diperoleh dari pihak lain dari pelanggan. Itu seperti kita membeli suatu produk atau barang ke orang lain, kemudian kita menjualkannya kembali. Ketiga, usaha manufaktur. Itu mengubah input dasar menjadi produk yang dijual ke pelanggan. Itu mengubah bahan-bahan mentah menjadi bahan yang memiliki nilai jual. Yang ketiga ada peranan akuntansi dalam bisnis. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemandu kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Pemandu kepentingan dibagi menjadi dua, yaitu pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal yaitu manajer dan karyawan. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal yaitu investor, kreditur, konsumen, dan pemerintah. 4. Peranan etika dalam akuntansi dan perusahaan. Akuntansi harus bersifat sesuai etika agar informasi yang mereka sediakan menjadi terpercaya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Menurut teman-teman, apa yang salah pada pemimpin dan perusahaan sehingga membuat perusahaannya down, jatuh, dan sebagainya? Itu tergantung faktor-faktor berikut. 1. Kegagalan suatu karakter individu. Setiap pelaku bisnis yang beretika mempunyai karakter yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, integrasi, dan keadilan saat menghadapi tekanan untuk menuntut kebenaran. Yang kemudian kedua, itu budaya keserakahan dan pengabaian etika dengan perilaku dan sikap. Kebanyakan perusahaan para manajer senior dari perusahaannya dapat menentukan budaya perusahaan dan menciptakan budaya serakah, kemudian mengabaikan kebenaran dan mengabaikan etika yang berlaku. Yang kelima, peluang bagi akuntan. Semakin banyak yang menyadari pentingnya informasi akuntansi. Akuntan yang bekerja di perusahaan dan organisasi nirlaba disebut akuntan swasta. Semua fungsi dalam bisnis menggunakan informasi akuntansi. Pengalaman dalam akuntansi publik dan privat tentu memberikan dasar yang kuat dalam membangun sebuah karir.
Banyak posisi dalam industri pemerintahan dipegang oleh individu yang memiliki latar belakang ilmu akuntansi. Dan yang keenam, prinsip akuntansi berterima umum. Akuntansi keuangan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dalam menyiapkan laporan keuangan. Itu disebut akuntansi keuangan umum atau disingkat PABU. Prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari riset praktik akuntansi yang berlaku secara umum dan regulasi. Konsep entitas bisnis. Entitas bisnis adalah asumsi dasar akuntansi keuangan karena konsep ini membatasi daya ekonomi dalam sistem akuntansi ke data yang berhubungan langsung dengan aktivitas usaha. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Sherina Febriola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu tentang konsep biaya. Menurut konsep biaya atau cost concept, jumlah suatu pos laporan keuangan mencatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli dan semua biaya sampai pos tersebut siap digunakan. Konsep biaya meliputi dua konsep penting. Yang pertama yaitu konsep objektivitas atau objectivity concept, di mana konsep ini mengharuskan pencatatan dan pelaporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang kedua yaitu konsep unit pengukuran, di mana konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam suatu mata uang seperti rupiah Indonesia, dolar Amerika, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Uang adalah unit pengukuran yang umum digunakan untuk keseragaman laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu persamaan akuntansi, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset merupakan daya yang dimiliki atau yang dikendalikan perusahaan. Liabilitas adalah hak kreditur mencerminkan utang perusahaan, sedangkan ekuitas adalah hak pemilik. Persamaan ini dikenal dengan persamaan akuntansi atau accounting equation. Apabila kedua ini telah diketahui persamaannya, akuntansi dapat digunakan untuk mendapatkan nilai ketiga. Aset dikurang liabilitas sama dengan ekuitas pemilik. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan. Urutan laporan keuangan yang biasanya disiapkan dan karakteristik data yang disajikan dalam setiap laporan adalah: yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement, di mana ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity, yaitu ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau statement of financial position, yaitu daftar aset liabilitas ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu. Yang keempat yaitu laporan arus kas atau statement of cash flows. Ringkasan ini menerima dan pembayaran kas untuk waktu periode seperti 1 bulan atau 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan laporan antar keuangan. Keterkaitan laporan antar keuangan itu ada 3 di laporan keuangannya. Yang pertama yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, di mana ini mengaitkan laba atau rugi muncul di laporan laba rugi dan juga dalam laporan perubahan ekuitas sebagai penambahan laba bersih atau pengurangan rugi bersih dari ekuitas pemilik awal dan tambahan investasi lain oleh pemilik selama periode berjalan. Contoh,
Laba bersih Solusinet Rp3.050.000. Untuk November ditambahkan ke investasi Cinta Cita dengan senilai Rp25 juta dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk yang laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan. Yang hubungannya yaitu modal pemilik pada akhir periode di laporan perubahan ekuitas juga muncul di laporan posisi keuangan sebagai modal pemilik. Contoh, modal Cinta Cita Rp26.050.000 per 30 November 2014. Dalam laporan perubahan ekuitas juga muncul di laporan posisi keuangan 30 November 2013. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Kas di laporan posisi keuangan juga muncul sebagai kas akhir periode di laporan arus kas. Contoh, kas Rp5.900.000 yang dilaporkan di laporan posisi keuangan Solusinet per 30 November 2012 juga dilaporkan di laporan arus kas November dari Solusinet sebagai kas akhir periode. Yang terakhir, kesimpulan. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan melalui proses mengidentifikasi pemangku kepentingan, menilai kebutuhan pemangku kepentingan, merancang sistem informasi akuntansi, mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan, lalu menyiapkan laporan akuntansi. Laporan keuangan akuntansi terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan.